Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Tentunya juga kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Dan pada masa pandemi seperti ini, sistem pembelajaran kita lakukan secara PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh atau kita sebut dengan sistem online atau daring. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar ya, walaupun kita proses pembelajarannya secara daring. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Anak-anak simak dengan baik ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi makhluk hidup. Oke, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Di samping saya sudah memberikan dua gambar, yaitu makhluk hidup dan tak hidup atau benda mati. Makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang tak hidup atau benda mati meliputi mobil, kursi, dan meja. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara masing-masing. Kupu-kupu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah, dan manusia dapat menggerakkan kaki serta tangannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan, Bu? Apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Ya, tumbuhan bisa bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan perpindahan tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga yang mekar dan akar yang tumbuh memanjang. Lalu bagaimana dengan mobil? Mobil juga bergerak, Bu. Apakah mobil termasuk makhluk hidup? Tentu saja tidak. Mobil adalah benda mati meskipun ia bisa bergerak. Oke, kita masuk ke ciri yang kedua. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita sebagai makhluk hidup tentu perlu yang namanya makan agar tetap hidup. Manfaat dari makanan itu sendiri yaitu untuk pertumbuhan dan menghasilkan tenaga untuk bergerak. Kita sebagai manusia tentunya perlu yang namanya makanan. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan sendiri dapat membuat makanannya, yaitu dengan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan proses fotosintesis. Oke, kita masuk ke ciri yang ketiga. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Manusia bernapas dengan paru-paru. Lalu bagaimana dengan alat pernapasan hewan? Tentunya berbeda-beda. Yang pertama, hewan yang bernapas dengan paru-paru itu contohnya kerbau, kambing, burung, dan lain-lain. Yang kedua, hewan yang bernapas dengan kulit yaitu contohnya cacing. Yang ketiga, hewan yang bernapas dengan insang itu contohnya ikan. Lalu apakah tumbuhan juga bisa bernapas, Bu? Ya, tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. Oke, kita lanjut ke ciri yang keempat. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Anak-anak bisa lihat gambar di samping ini ya. Ibu, apakah tumbuhan juga perlu tumbuh? Lalu bagaimana dengan pertumbuhan-tumbuhan? Ciri dari pertumbuhan pada tumbuhan yaitu batang makin tinggi dan jumlah daun makin banyak. Jadi, semakin batang itu besar, tinggi, otomatis daunnya juga akan semakin banyak. Oke, kita masuk ke ciri yang kelima. Makhluk hidup berkembang biak.
Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan? Hewan berkembang biak dengan dua cara, ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalkan kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur yaitu burung dan katak. Lalu pada tumbuhan, perkembangbiakan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu cara alami. Contohnya dengan biji dan tunas, seperti mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas. Dan cara yang kedua yaitu ada cara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stek, dan okulasi. Seperti pohon mangga dapat dikembangbiakan dengan cara dicangkok, serta singkong bisa dikembangbiakan dengan cara stek. Oke, kita lanjut ke ciri yang keenam. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Anak-anak, kalian lihat di samping ini, saya sudah memberikan gambar contoh dari gambar tumbuhan putri malu. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Contohnya mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleksi. Kedipan mata merupakan gerak refleksi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kebutuhan manusia dan hewan. Tentunya kita sebagai makhluk hidup perlu yang namanya kebutuhan untuk kita hidup. Apa aja kebutuhannya? Yang pertama yaitu udara. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara. Jika kita tidak bernapas, kita akan mati. Di udara terdapat berbagai gas, contohnya oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen. Lalu yang kedua yaitu air. Air bagi tubuh mempunyai dua fungsi utama. Pertama, sebagai pelarut zat makanan, kedua sebagai pengangkut sari makanan dan oksigen. Lalu yang ketiga yaitu makanan. Kita sebagai manusia perlu yang namanya makanan. Manusia dapat mati jika tidak makan berhari-hari. Hewan pun juga seperti itu. Dan yang kedua yaitu kebutuhan tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai kebutuhan. Yang pertama yaitu bahan makanan. Bahan makanan tumbuhan diambil dari tanah. Bahan makanan tersebut berupa mineral. Mineral ini disebut juga sebagai zat hara. Lalu yang kedua yaitu udara. Tumbuhan membutuhkan udara untuk bernapas. Udara juga dibutuhkan untuk membuat makanan. Udara yang diambil berupa karbon dioksida. Lalu yang ketiga yaitu air. Tumbuhan akan layu jika kekurangan air. Kemudian lama-kelamaan akan mati. Air berguna untuk mengedarkan sari-sari makanan ke tumbuhan. Alhamdulillah materi tentang makhluk hidup sudah saya jelaskan. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semoga bisa membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang tak hidup atau benda mati. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.